Halo semuanya, perkenalkan saya Calvin. Nah, di dalam video ini saya akan membahas kerupuk sisik ikan bandeng sebagai kearifan lokal Sedati, Sidoarjo. Nah, sebelum itu, apa sih kerupuk sisik ikan bandeng itu? Kerupuk sisik ikan bandeng merupakan inovasi kuliner yang dikembangkan oleh masyarakat di Desa Kalanganyar sejak tahun 2000-an. Ketika mereka menyadari bahwa sisik ikan bandeng yang selama ini dibuang sebagai limbah, ternyata dapat diolah menjadi makanan yang bernilai. Inovasi ini lahir dari kesadaran akan pentingnya mengurangi pemborosan dan memanfaatkan seluruh bagian ikan secara optimal, sejalan dengan filosofi zero waste yang tidak hanya mengolah daging ikan, tetapi juga memanfaatkan sisik hingga tulangnya. Kerupuk sisik ikan bandeng kemudian berkembang menjadi produk kuliner khas yang memiliki tekstur renyah dan rasa gurih, sekaligus menjadi contoh bagaimana pengetahuan tradisional masyarakat dapat menciptakan solusi kreatif dalam pengolahan limbah organik menjadi produk bernilai ekonomi dan gizi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi terhadap kearifan lokal tersebut. Di sini saya dengan teman saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama, menyusun pertanyaan wawancara dan membuat jadwal dengan narasumber. Di sini saya Calvin dengan teman saya, Sania dan Erina, sedang menyusun 6 pertanyaan wawancara. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah melakukan eksplorasi wawancara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Surabaya, dari program studi pendidikan IPA. Dengan saya sendiri, Erina, dan rekan-rekan saya ada Sania dan juga Calvin. Di sini kami berniat untuk melakukan wawancara kepada Ibu dan juga untuk belajar lebih banyak tentang kerupuk sisik ikan bandeng. Jadi, apa boleh kami berbincang sebentar dengan Ibu untuk menanyakan beberapa hal? Iya, boleh. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa nggih kalau kami boleh tahu? Ibu Istifa. Baik, Ibu Istifa, terima kasih atas waktunya. Untuk sebelumnya, Ibu Istifa sendiri ini sudah sejak kapan nggih mulai membuat kerupuk sisik ikan bandeng dan mengapa Ibu tertarik untuk membuat kerupuk sisik ikan bandeng ini? Sejak tahun 2000-an, karena masyarakat sekitar baru tahu kalau sisik ikan bandeng itu ternyata bisa diolah menjadi makanan. Dan nilai budayanya itu nggak hanya bisa dijadikan makanan, tetapi juga bisa dijadikan kaligrafi yang biasanya dibuat kayak dari kaligrafi yang dari sisik ikan bandeng gitu biasanya. Itu budayanya. Baik, kami izin mempertanyakan beberapa hal ya Ibu tentang kerupuk sisik ikan bandeng ini. Jadi, untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk sisik ikan bandeng itu apa saja nggih Ibu? Yang pertama tepung kanji, yang kedua sisik ikan bandeng, yang ketiga gula, garam, bawang putih, sedikit soda kue, air, pewarna makanan. Baik, kalau untuk proses pembuatan dari kerupuk sisik ikan bandeng sendiri itu dari awal hingga akhir itu bagaimana nggih Ibu? Sedikit agak rumit ya cara pembuatannya. Yang pertama itu harus dicuci dulu sisik ikan bandeng sampai bersih, kemudian direndam dengan cuka kurang lebih selama setengah jam. Setelah itu dijemur hingga kering. Untuk mengeringkan sisik ikan bandeng kira-kira 2-3 hari tergantung cuaca juga. Yang kedua, mulai proses presto sisik ikan bandeng selama 1 jam.
kemudian dihaluskan bersama dengan bawang putih. Dengan cara dihaluskan itu bisa di blender, bisa diseleb di tukang-tukang seleb di pasar itu bisa. Yang ketiga, campuran semua bahan ke dalam baskom, kemudian diuleni sampai kalis, sampai bisa dibentuk selonjoran. Yang keempat, dikukus selama 1 jam sampai matang. Iya baik, izin bertanya lagi Ibu, untuk tekstur, rasa dan bau dari sisik ikan bandeng kalau diolah menjadi kerupuk itu bagaimana ya Ibu? Teksturnya itu renyah, tidak berbau amis seperti kayak biasanya kan kalau pakai dagingnya itu kan agak-agak amis. Kalau pakai sisiknya tidak ada bau amis, rasanya lebih gurih, lebih renyah juga dari kerupuk biasanya. Nah, mungkin yang ini ada cara memastikan kualitas dan keamanan kerupuk sisik ikan bandeng, Ibu. Kualitasnya dilihat dari cara pengeringannya dan penyimpanannya harus tertutup tanpa ada udara yang masuk dan tidak boleh lembab. Mungkin yang ini untuk pertanyaan terakhir dari kami, adakah manfaat yang dapat diambil dari mengkonsumsi kerupuk sisik ikan bandeng tersebut? Ada. Dengan sering mengkonsumsi kerupuk tersebut bisa membuat kulit menjadi lebih glowing karena terdapat kandungan kolagen. Oh iya, baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu karena sudah bersedia untuk kami wawancarai dan berbagi cerita tentang cara pembuatan kerupuk sisik ikan bandeng ini. Informasi dari Ibu itu sangat bermanfaat bagi kami. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu. Lalu tahapan terakhir adalah melakukan eksperimen untuk menguji kandungan protein dan nilai pH dalam kerupuk sisik ikan bandeng. Alat dan bahan yang diperlukan. Nah, ini adalah dokumentasi dari eksperimen kami. Yang pertama, kami menghaluskan kedua sampel kerupuk menggunakan alu dan mortar. Kemudian menambahkan aquades, lalu diaduk hingga homogen. Jika sudah, maka ambil masing-masing sampel kerupuk sebanyak 2 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian tuang ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, ambil larutan ninhidrin 0,5 ml menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tiap sampel kerupuk. Dan terakhir, panaskan tabung reaksi. Dari sisa sampel kerupuk yang ada pada gelas kimia, sisa sampel tersebut digunakan untuk uji nilai pH-nya. Nah, dari eksperimen kami tadi didapatkan hasil seperti pada tabel berikut, terlihat bahwa pada sampel kerupuk sisik ikan bandeng, terdapat perubahan warna dari hijau menjadi kuning kehijauan. Sedangkan pada kerupuk konvensional, dari warna putih menjadi warna ungu. Nah, ini untuk tabel uji pH terhadap kerupuk. Didapatkan rata-rata pH pada kerupuk sisik ikan bandeng, yaitu 6,36. Sedangkan pada kerupuk konvensional, yaitu 5,11. Selanjutnya adalah pembahasan. Uji ninhidrin didasarkan pada reaksi antara ninhidrin dengan gugus NH2 pada asam amino yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan menghasilkan senyawa kompleks berwarna biru ungu yang dikenal sebagai Ruhemans purple. Namun, pada kerupuk sisik ikan bandeng, perubahan warna menjadi kuning kehijauan
menunjukkan karakteristik yang berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian Ramadan DKK 2019 yang menyatakan bahwa pada kolagen, penambahan reagen ninhidrin menghasilkan perubahan warna dari bening menjadi kuning atau kuning muda, yang menandakan keberadaan asam amino tertentu seperti prolin. Warna kuning ini sering muncul pada kolagen karena kolagen kaya akan asam amino prolin dan hidroksiprolin, yang jika bereaksi dengan ninhidrin cenderung menghasilkan warna kuning, bukan ungu seperti pada asam amino alfa bebas. Kerupuk sisik ikan bandeng memiliki nilai pH yang lebih tinggi, rata-rata 6,36, dan cenderung mendekati netral dibandingkan kerupuk konvensional yang memiliki pH lebih rendah, rata-rata 5,11, dan bersifat lebih asam. Perbedaan nilai pH ini disebabkan oleh kandungan mineral kalsium dalam sisik ikan bandeng yang bersifat basa, sehingga meningkatkan pH kerupuk. Sedangkan kerupuk konvensional yang hanya mengandung tepung tapioka cenderung memiliki pH yang lebih asam. Sekian dari penjelasan dalam video ini. Terima kasih.